selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan rasakan hadirat-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Raja kami. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Salam, salam, saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah peliharalah lidahmu. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudaraku terkasih, bila mana kita mengaku kita orang yang beriman, ya, bertuhan begitu ya, maka kita harus menjaga lidah kita. Kita harus memelihara lidah kita. Jangan sampai kita tidak bisa mengontrol lidah dan akhirnya terlihat seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bagaimana kita dikatakan penyembah yang benar bila mana ucapan kita, ya, itu menyakitkan orang lain dan tidak bisa memelihara lidah. Ya, karena lidah itu sangat berbahaya, saudara. Ya,
lidah itu harus dikontrol. Kalau tidak, sungguh amat membahayakan. Ya, contoh, ya, lidah yang membahayakan itu ketika kita selalu terdorong untuk bercakap perkara yang tidak berfaedah. Ya, bisa menggosip, memfitnah, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita terbiasa dengan itu, maka kita akan menjadi orang yang seperti tidak beriman, begitu ya, seperti tidak mengenal Tuhan, karena lidah kita tidak dikontrol. Ya, maka kita akan suka berlebih-lebihan ketika bercakap dan berkata-kata. Ya, ada kalanya kita bercakap perkara yang baik, ya, tetapi semuanya diselimuti oleh ketidakbenaran. Bagaimana ya caranya? Sesuatu yang baik tapi diliputi dengan ketidakbenaran. Misalkan, ya, kita melayani, tetapi semuanya yang kita sebut adalah pelayanan palsu, misalkan. Ya, dengan alih-alih berbohong sedikitlah tidak apa-apa, membumbui begitu ya sesuatu yang baik tadi. Nah, ini juga berbahaya, saudara. Ya, ini namanya berkata dusta. Ya. Atau ada kalanya kita bercakap perkara yang tidak benar, gitu ya, yang sangat-sangat menyakitkan orang lain. Ya. Lidah menjadi penyebab akan timbulnya pertengkaran. Ya. Satu perkataan lidah kita boleh menyebabkan permusuhan dari kata-kata kita yang pedas, yang tidak disengajakan. Ya, bisa jadi lidah kita tidak dikontrol, bukan berarti kita tidak menjaga. Ya, mungkin dia sudah tahu begitu, tapi terus berkata dusta. Nah, ini berbahaya, saudara. Ini sangat berbahaya. Ya, kita akan suka bermanis-manis ketika berbicara. Ya, bahkan ketika untuk menunjuk-nunjuk orang, kita selalu bersifat atau berkata-kata manis, gitu ya, mengeluarkan bahasa yang kasar, ya, memakai kata-kata yang tidak senonoh, begitu, gemar menyumpah atau sumpah serapah selalu ada dalam mulutnya, melaknat orang yang mungkin seagama, bahkan sebangsa ini, ya, bernyanyi akan kesalahan orang lain, dilantunkan terus kesalahan orang, ya, terlalu banyak bergurau, ya, dan bersandar. Itu juga berbahaya, saudara, karena secara tidak sadar kita bisa menyakiti orang lain, ya, bahkan sudah terbiasa dengan menghina orang lain kalau kita tidak mengontrol lidah kita, ya. Bahkan ketika kita menjadi teman curhat, sering sekali gitu ya, curhatan itu menyebar, ya, kepada orang lain. Suka menghina orang lain, itu juga tidak bagus, begitu ya. Berjanji lalu mendustai janji itu lebih parah lagi. Ya, berbahaya sekali lidah ini. Ya, kita harus benar-benar menjaga, saudara. Ya. Lalu ada juga yang sering mengumpat, walaupun perkara remeh, apalagi perkara-perkara berat, itu umpatan selalu keluar dari mulutnya. Ya, suka mengadu-ngadu pada orang lain hingga terjadi perang dingin. Ya, ibaratnya adu domba begitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Bahkan menjadi dualisme begitu ya. Kita memihak yang satu, juga memihak yang satu, agar apa? Agar ada pertengkaran. Ya, menabur fitnah yang berbeda-beda pada orang yang berbeda. Itu sangat berbahaya, saudara. Jauhi itu, ya. Bahkan ketika kita memuji pun, ya, harus dikontrol. Jangan sampai memuji yang terlalu berlebih-lebihan. Ya. Saudaraku terkasih, jagalah lisan kita, karena lisan itu sungguh berbahaya. Mulai saat ini, saya mengajak untuk kita mengontrol lidah kita dan jangan berkata sembarangan. Itu tanda kita
memiliki dan meyakini Tuhan yang benar. Ketika kita meyakini Tuhan yang benar, maka perilaku kita baik, perkataan kita baik, dan pikiran kita positif. Ya, coba perhatikan di dalam Amsal, pasalnya yang 21, ayatnya yang 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terima kasih, itulah yang bisa saya bagikan pada renungan singkat kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan terus Engkau jadikan kami anak-Mu yang setia Tuhan. Tolong juga Tuhan berikan kami kekuatan agar kami bisa menjaga lidah ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, bila mana saudara merasa diberkati oleh video-video ini, saudara bisa bagikan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.